salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Fainta Jono, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Palangkaraya. Kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang teks anekdot. Hari ini kita masuk ke materi kita, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama atau cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berisi kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengarkan hikayat difungsikan agar pendengar atau pembacanya mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan yang ideal dalam tatanan hidup manusia. Karakteristik hikayat. Sebagai sebuah teks sastra, hikayat memiliki ciri khas sendiri yang membedakan dengan cerita rakyat biasa. Ciri khas ini disebut karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat meliputi yang pertama itu kesaktian, yang kedua kemustahilan, yang ketiga anonim, dan yang keempat itu istana sentris. Kemustahilan yakni cerita hikayat mengandung cerita-cerita yang tidak masuk akal atau tidak dapat dijelaskan secara logika nyata. Kalau kesaktian, di sini cerita hikayat memuat kisah mengenal tokoh-tokoh cerita yang memiliki kesaktian atau kemampuan super yang tidak dimiliki manusia umum. Anonim, di sini sama halnya dengan karya sastra lama. Ciri utamanya adalah anonim atau tidak diketahui nama pengarang cerita hikayat. Cerita hikayat tumbuh berkembang bersama masyarakat pemilik cerita tanpa diketahui asal-usul atau nama pengarangnya. Istana sentris. Karakteristik ini merupakan pembeda utama teks hikayat dengan sebagai jenis cerita rakyat atau karya sastra lama. Istana sentris maksudnya adalah cerita hikayat bertemakan dan berlatar belakang cerita mengenai lingkungan istana. Cerita hikayat menceritakan tentang jatuh bangunnya seorang raja. Unsur hikayat. Sebagai sebuah cerita, hikayat dibangun atas unsur-unsur bentuk cerita. Unsur-unsur membangun cerita hikayat ini yang bersatu hingga membentuk cerita hikayat. Unsur pembangun cerita hikayat itu yang pertama meliputi tema, amanat, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan yang terakhir ada sudut pandang. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam cerita hikayat membawa misi dan nilai-nilai kehidupan, yakni nilai-nilai keteladanan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang serasi, harmonis, dan ideal. Nilai-nilai dalam cerita hikayat ini adalah nilai yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam cerita hikayat meliputi yang pertama nilai moral, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai budaya, yang keempat itu ada nilai religi, dan kelima nilai pendidikan. Di sini yang pertama ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan sikap, perilaku, adab, etika, dan budi pekerti seorang manusia. Nilai sosial itu adalah nilai yang mengatur hubungan sosial yang ideal, serasi, selaras, dan seimbang sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Nilai budaya itu adalah konsep nilai yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat. Nilai religi adalah konsep nilai yang berkaitan erat dengan ajaran atau konsepsi kepercayaan dan agama. Nilai pendidikan itu adalah konsep nilai yang memberikan pengajaran terhadap sebuah proses pencapaian tujuan. Nah, setelah kita memahami konsep kelima nilai tersebut, sekarang kita perhatikan cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat tersebut. Nilai dalam hikayat Bayan Budiman. Di sini ada nilai religinya. Konsep nilainya itu berserah dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon sesuatu. Kutipan teksnya, sebermula dan saudagar di negara ajam, Kojan Mubarok namanya. Terlalu amat kaya,
akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranak istrilah seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Di sini ada nilai budayanya juga. Konsep nilainya itu tradisi untuk menyerahkan anak agar belajar mengaji, dan tradisi perjodohan. Kutipan teksnya, setelah umur Khojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Nilai sosialnya, di sini konsep nilainya selalu meminta nasihat, musyawarah, dan mufakat sebelum membuat keputusan. Kutipan teksnya, pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, hubaya, jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Nilai moralnya, kesetiaan, seorang istri yang tidak bermoral karena tidak bisa menjaga kesetiaan kepada suami. Kutipan teksnya, Hatta berapa lama ditinggal suaminya dan ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihat rupa Bibi Zainab yang terlalu elok, berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Di sini ada nilai pendidikannya. Konsep nilainya, untuk mengubah jalan pandang yang salah butuh waktu dan proses yang panjang dan sabar. Kutipan teksnya, maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun mendengarkan cerita tersebut. Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, setiap berpamitan dengan Bayan, diberilah ia cerita-cerita sampai 24 kisah 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang. Nah, untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang disampaikan, silahkan baca dengan sesama hikayat yang terdapat pada tautan berikut untuk menjawab beberapa soal berikutnya. Nah, di sini terdapat 2 soal, itu bisa dikerjakan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih.